Selamat berjumpa kembali dengan Tri Indaryati Channel, pensiunan yang gak mau diam. Pendengar, dalam video kali ini kami menyuguhkan sebuah cerita Duhai Cintaku pada episodenya yang ke-13 mengambil sebuah judul terjepit di antara dua sisi hati. Di video ini kalian bisa mendengarkan kisah dua remaja, dua sejoli, dua pasang sejoli yang mempunyai hati yang telah hancur lebur karena berseberangan dengan kekasihnya. Dua pasang kekasih yang masing-masing sudah menyeberang ke hati kekasih sahabatnya. Akankah mereka menyatukan hati meskipun harus bertentangan dengan apa makna persahabatan? Temukan jawabannya dengan mengikuti cerbung bersuara ini. Selamat mendengarkan. Kesempatan nonton film berempat membawa harapan pada masing-masing pribadi. Meskipun keinginan mereka tidak sama, tapi setidaknya mereka menginginkan dapat memeluk kembali cinta yang sejak semula sudah direngkuhnya. Hindra kepingin menemukan kembali hubungan mesranya dengan Erlina. Ia berharap Erlin kembali lagi dalam pelukannya. Begitu juga yang dirasakan Ara. Kerenggangan hubungannya dengan Rama barangkali disebabkan oleh kesalahannya. Meskipun ia sendiri tidak merasa pernah berbuat sesuatu yang sengaja melukai hati Rama. Mungkin ada kata-katanya yang tidak disadari menyinggung perasaan Rama. Tapi toh bisa dibicarakan baik-baik. Dan tentu saja bisa dimaafkan. Dengan bisa duduk di sebelah Rama dan tidak dihalangi oleh Erlina yang bisa saja mendengar apa yang akan dikatakannya kepada Rama, membuat Ara seperti menemukan harapan baru bahwa Rama akan bisa kembali menjalin hubungan mesra dengannya. Lain lagi yang ada di hati Rama. Ia mau diajak nonton film oleh Hindra karena ia sudah yakin jika Erlina juga ikut. Dan untuk menimbulkan rasa percaya diri berada di antara Hindra dan Erlina, ia mengusulkan untuk mengajak Ara juga. Dan ketika Rama mengajak Ara untuk bergabung, hati Ara melonjak girang. Kecurigaan-kecurigaan yang muncul selama hubungannya dengan Rama mengendor hilang semua. Ara tidak mau terjebak lagi dengan drama percintaan yang ia sutradarai sendiri, sehingga alur ceritanya hanya berkisar pada perasaan dan perkiraannya saja. Plot ceritanya ia kembangkan sendiri sesuai dengan kata hatinya, tanpa berdasarkan pada hasil investigasi terlebih dahulu. Dan semua teori self-centered orientation itu sangat merugikan diri sendiri. Pikiran dan perasaannya selalu diaduk-aduk oleh kecurigaan dan rasa penasaran semata. Hati Rama terjepit antara dua sisi hati. Hatinya Ara dan hatinya Erlina. Ara masih berstatus sebagai kekasihnya, karena selama ini memang dia belum memutuskan hubungannya.
sedangkan Erlin adalah kekasih sahabatnya. Rama tidak berhak apapun atas pindahnya perhatian Erlin padanya. Rama selalu menjunjung tinggi nilai persahabatan, dan ia tidak mau mengkhianati sahabatnya. Lebih baik ia mengkhianati hati kecilnya daripada secara terbuka menabuh gendang permusuhan dengan sahabatnya, karena ia telah merebut kekasih sahabatnya itu. Mengkhianati hati kecilnya itu memang sangat menyakitkan, tapi paling tidak sama dengan yang ada di hatinya yang ia rasakan, dan itu hanya dirinya yang tahu. Dia tidak mempertaruhkan apapun di depan orang lain. Biarlah ia sendiri yang merasakan sakitnya tertindas cinta. Erlina, gadis yang dulu tergila-gila sama Hindra dan yang sudah berhasil memenangkan cintanya dari sekian banyak gadis yang mendambakan Hindra, sang Casanova, kini benar-benar sedang diuji. Cintanya menjadi hambar, tak ada gejolaknya lagi, tak ada warna dan selera, tawar-tawar saja. Erlin menyadari hal itu, dan ia tahu dengan pasti jika Hindra tidak melakukan kesalahan apapun padanya. Hindra tetap menyayangi dan perhatian padanya. Itulah sebabnya ia ingin memperbaiki kesalahannya dengan mau diajak menonton film. Sebagai kompensasi saja. Berhasilkah dia? Dengan apa hati yang sudah tawar itu dibuat asin lagi, menjadi berasa lagi, punya rasa dan makna. Lampu di dalam gedung bioskop sudah dimatikan, bertanda film segera diputar. Ternyata mereka menonton film action berjudul John Wick seri 3 dengan bintang utama si ganteng Keanu Reeves. Film yang dari awal sampai akhir mempertontonkan aksi heroik dan yang tidak memberi kesempatan kepada penontonnya untuk mengatur nafas saking tegangnya. Teramat tegang, namun asik juga. Biasalah, pemeran utama tidak mungkin mati, selalu menang. Di tengah ketegangan adu jotos para bandit, Ara berbisik lembut sambil mendekatkan kepalanya ke wajah Rama. Di samping Ara khawatir jika Rama tidak mendengar apa yang dikatakannya, ia juga khawatir jika Erlin yang ada di sebelah kiri Rama ikut nguping. "Mah, aku deg-degan." Tanpa menunggu reaksi Rama yang benar-benar sedang serius dengan action bintang pujaannya, Ara menyandarkan kepalanya di pundak kanan Rama, sambil tangannya mencengkeram tangan Rama yang ditaruh di sandaran tangan. Tak sampai hati menghindari kemanjaan Ara, Rama diam saja, membiarkan Ara menggelendoti pundaknya. Ketika kepala Ara ditegakkan kembali, Rama merasa lega, seperti terbebas dari kungkungan yang telah lama memenjarakannya. Ketika itu, film hampir selesai. Di tengah debaran hati yang kacau, karena jalannya cerita sedang memenangkan musuh Keanu Reeves, tanpa sengaja tangan kiri Rama bersentuhan dengan tangan kiri Erlina. Keduanya berebut untuk bisa menjulurkan tangan di atas pegangan kursi,
mereka masing-masing yang memang sempit dan berhimpitan itu. Saling bersentuhan, tapi baik Rama maupun Erlina tidak ada yang menghindar dengan menarik tangannya. Bersentuhan tangan yang berhimpitan ternyata mampu melambungkan angan mereka jauh ke atas awan biru, mengukir cerita cinta yang hanya mampu dirasakan mereka berdua. Entah apa yang dipikirkan Rama, tiba-tiba tangannya ditumpangkan ke tangan Erlina. Tak ada reaksi. Erlina mencuri pandang dengan melirik Rama dengan sudut matanya, namun tidak menemukan apa-apa di sana. Ruangan sangat gelap. Erlin tidak berani bergerak sedikit pun, takut mengundang perhatian Hindra. Seolah mendapat lampu hijau, diremasnya tangan Erlin oleh Rama. Erlin sekali lagi tidak berani terkejut. Pandangannya lurus ke layar. Meskipun sebetulnya ia tidak tahu sama sekali seperti apa jalan ceritanya film yang sedang ditonton. Yang ia pikirkan, andai saja tangan itu tetap di situ tanpa diketahui oleh Hindra dan Ara. Semoga begitu harapannya. Rama tidak berani berspekulasi. Sekali ketahuan, tidak akan dipercaya selamanya. Dan itu sangat berisiko tinggi bagi sebuah kepercayaan dalam persahabatan. Setelah meremas telapak tangan Erlinnya dengan lembut, ditarik kembali tangan kirinya, mumpung layar film sedang gelap oleh sebuah adegan kejar-kejaran mobil di malam hari. Dan selagi mata semua penonton terpatri pada layar, Erlina menarik nafas dalam-dalam sambil memperbaiki posisi duduknya. Beringsut sedikit ke belakang dan tegak menyandarkan punggungnya. Sebuah trik untuk menutupi gejolak perasaannya yang sedang bergemuruh. Dan ia berhasil. Sampai disinilah perjumpaan kita dengan Cerbung Bersuara Duhai Cintaku di episode ke-13 mengambil judul Terjepit di Antara Dua Sisi Hati. Semoga Anda terhibur dengan cerita tadi. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Ikuti terus Cerbung Duhai Cintaku ini sampai menuju ketuntasannya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.